Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita masuk kembali di ibadah hari Minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima. Dan rasa syukur ini pun Bapa, kami boleh dikuatkan dalam mendengarkan firman-Mu Bapa pada pagi hari ini Bapa, agar kami pun dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami pribadi tiap pribadi. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13, di mana judul perenungan pada pagi hari ini memberikan judul memberitakan Kristus di tengah keragaman. Saat kita boleh membaca firman Tuhan memberitakan Kristus di tengah keragaman, maka tidak jauh berbeda dengan apa yang boleh kita rasakan saat ini, di mana kita bersama-sama dipakai oleh Tuhan untuk membangun komunikasi dan juga relasi yang baik dengan lingkungan di sekitar kita. Kembali kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, di mana kita boleh membaca di ayat yang pertama. Di sini Paulus menyapa dengan kalimat, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah." Bapak Ibu, saat kita membaca di ayat yang pertama saja kita sudah diperkenalkan ataupun kita sudah dapat mengetahui bahwa saat Paulus menulis surat ini, Paulus berada di penjara di Roma pada saat itu. Nah, kemudian kembali kita melihat di sini Paulus menyampaikan bahwa apa yang boleh ia lakukan, apa yang boleh ia kerjakan, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Ia beritakan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sudah ya, kita di sini bisa mengetahui dua hal. Ayat 1 saja kita sudah dibuka Paulus berada di mana, dan kemudian apa yang dilakukan Paulus kita bisa mengetahui ya. Dari satu ayat kita bisa mengetahui dua hal. Kemudian kembali lagi di ayat yang kedua kita bisa melihat, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku. Karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina ini di antara orang-orang yang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Paulus menyebut dirinya sebagai seseorang yang hina. Ini pun dilatar belakangi kehidupan Paulus di masa lalu. Sebelum dia menjadi Paulus, dia disebut sebagai Saulus. Dia sebagai seorang pemimpin perang pada saat itu, atau pemimpin yang dimana dipercayakan oleh bangsa Roma untuk menghukum, ataupun bahasa yang agak sedikit keras, yaitu membinasakan orang-orang Kristen pada saat itu. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia sendiri menyebutnya sebagai sesuatu pribadi yang hina. Tetapi kembali lagi, saat dia menyebutkan pribadi yang hina, dan juga dikatakan di sini di ayatnya yang ke 8, kepadaku yang paling hina di antara orang-orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia. Nah, dari pribadi inilah ya Tuhan memakai ya.
Tuhan membentuk ia dengan begitu luar biasanya. Paulus merasakan itu dan Paulus menyatakan bahwa ini anugerah Tuhan gitu. Saya menerima anugerah Tuhan, dan dari anugerah tersebut Paulus melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya, yaitu apa? Memberitakan, memberikan kesaksian kepada setiap orang yang ingin mengenal akan Kristus Yesus lebih dalam lagi. Gitu. Dan dia memperkenalkan Yesus Kristus itu sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti di ayat yang pertama, dia memperkenalkan kepada mereka yang belum mengenal akan Allah. Di tengah keragaman, di mana ia boleh bertumbuh dan berkembang dalam iman kasih Kristus, ia pun menjadi pribadi yang tidak mudah terombang-ambingkan, tetapi iman percayanya teguh, iman percayanya terus semakin diasah dan terus semakin berkembang dalam Kristus Yesus. Di dalam sini pun ia melihat bahwa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di ayatnya yang ketiga bagaimana rahasianya. Satu, rahasia ingin dikatakan di sini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, ya, segala sesuatu perubahan dalam kehidupannya itu semua menjadi rahasia besar Allah kita. Allah yang berbuat, Allah yang menentukan kepada siapa dan juga perubahan apa yang terjadi itu Allah punya kehendak, Allah yang berkuasa untuk itu semua. Maka mari kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam sini memberitakan Kristus di tengah keragaman, dimulai dari tiap pribadi yang melihat lebih dalam, ya, dalam kehidupannya, ialah pribadi yang telah mengalami, ya, perubahan, dan juga pribadi yang senantiasa terus dipakai oleh Allah dengan begitu luar biasanya dalam ruang kehidupannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang bilang, waduh saya nggak bisa apa-apa, waduh saya punya pribadi yang seperti ini dan itu dan segala macamnya, wah saya nggak bagus-bagus amat gitu lah. Mungkin ada yang ngomong seperti itu, kita bisa melihat, loh Paulus saja loh yang lebih parah daripada itu Tuhan pakai, apalagi kita, gitu. Apalagi kita. Tuhan akan pakai kita luar biasa. Tuhan akan pakai kita dan Tuhan akan bentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, saat ini kita bisa merasakan itu semua terjadi atas belas kasih Tuhan dan anugerahnya. Tiap pribadi, saya dan Bapak Ibu saat ini yang mendengar ataupun melihat video rekaman ini, kita ini adalah tiap pribadi yang dipakai Tuhan. Dimanapun kita berada, mau itu kita di rumah, di kantor, ataupun dimanapun Bapak Ibu, di lingkungan pergaulan kita ini dipakai oleh Tuhan. Kita sudah menerima anugerah dan karya kasih Tuhan. Maka sebagai pribadi yang telah menerima karya dan kasih anugerah Tuhan, yuk kita melakukan pemberitaan firman Tuhan itu. Berulang-ulang kali saya sampaikan, gak perlu bawa Alkitab langsung khotbahi orang, enggak. Gak perlu juga kita manggil orang, kamu ini kelakuanmu gak sesuai dengan ayat ini, kitab ini, enggak kayak gitu juga. Tetapi bagaimana kita memiliki sikap dan tindakan yang begitu penuh kasih dan tegas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Sekalipun kita hidup di dalam budaya yang berbeda, sekalipun kita memiliki latar belakang masa lalu yang berbeda, pola pikir yang berbeda, tetapi di sini mau dikatakan bahwa kita memiliki tugas yang sama. Tugas yang sama ialah apa? Menyampaikan kasih Allah. Menyampaikan kasih Allah dalam apa? Dalam ruang kehidupan kita, dalam tindakan kita, dalam tutur kata kita, dalam pola pikir kita.
Kalau pola pikirnya udah negatif, jatuhnya negatif terus Bapak Ibu. Ngelihat orang bikin apa yang baik, tetap aja kita bilang apa? Jelek kamu. Karena apa? Pikiran dan hatinya udah jelek. Kalau ngelihat keragaman atau ngelihat budaya yang berbeda, kita bisa, aduh parah ini, mau gini-gini. Enggak. Tapi bagaimana caranya orang yang dipimpin oleh kasih Kristus melihat keberagaman atau budaya yang di luar sana berbeda dengan kita melihat dengan respect menghormati. Dan dengan penuh kasih. Mengapa demikian? Karena itu mewarnai. Dan orang yang akan melihat kita, loh kok bisa ya ibu masih tetap. Orang akan melihat itu, oh iya ya. Orang Kristen tuh seperti itu ya. Kehidupannya penuh kasih. Hormat dengan satu dengan yang lainnya. Menghargai. Loh di situ sudah kita memberitakan kebenaran firman Allah. Di situ kita sudah memberitakan akan Kristus Yesus itu sendiri. Tanpa harus ngotbahi orang, tanpa harus menyela orang, enggak. Sikap tegas dan juga tenang. Tegas, tenang dan juga bagaimana kita bisa mengatur kalimat dengan baik. Orang akan melihat dan orang akan segan dengan itu semua. Paulus menginginkan kita seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian kita lihat di ayat yang ke-9 sampai dengan 13. Dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya oleh dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masuk di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13 kita bisa melihat bagaimana tekanan yang dirasakan oleh Paulus begitu hebat, luar biasa banget. Tetapi di dalam tekanan itu sendiri kita bisa menangkap bahwa dia masih memiliki kekuatan yang berasal dari Allah. Dan saat dia memiliki kekuatan, dia mencoba untuk memberikan dampak itu, memberikan semangat kepada yang lainnya. Mengapa dia sampai seperti itu? Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saat kita membaca firman Tuhan ini, jemaat Kristen di Efesus itu semuanya bukan jemaat yang berasal dari mereka yang memiliki latar belakang udah mengenal akan Kristus lebih lama lagi, enggak. Tetapi kita bisa melihat di sini mereka yang berasal dari Yunani, ada mereka yang berasal dari suku barbar itu, mereka tuh hidup itu enggak ada aturan deh. Mereka hidup tidak ada aturan dan mereka hidup sesuka-sukanya hati mereka. Bunuh-membunuh merupakan hal yang biasa. Mencuri, merampok itu sudah hal yang biasa bagi orang barbar. Dan saat mereka diminta untuk kembali ataupun bukan kembali, tetapi saat mereka bersama-sama berkomitmen untuk mengikut Yesus, saat mereka berkomitmen untuk memberitakan kebenaran Yesus Kristus itu sendiri, mereka harus melepaskan itu semua. Dan untuk melepaskan itu semua bukan dari pribadinya, tapi itu minta pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saat mereka meminta pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dan mereka memutuskan untuk keluar dari masa lalu mereka, dari tekanan mereka itu sendiri, ya. Maka kita bisa melihat diperlukan pondasi ataupun landasan yang kuat, iman yang kuat. Nah saat mereka melihat, loh Paulus pemimpinku ditangkap, bagaimana ini saya, gitu kan. Yang pasti ada ketakutan, soalnya waduh pemimpinku ditangkap ya bagaimana ya. Paulus kembali menyatakan kamu gak usah takut, berani. Ya kan. Ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya.
Siapa yang mengimani, siapa yang telah mengambil komitmen untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, di situ pula lah kuasa kasih Allah, kuasa Roh Kudus akan memberikan keberanian bagi kita untuk masuk berjalan memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Resiko apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita menyerahkan secara total saat kita menyerahkan secara total langkah kehidupan kita ke depan kepada Allah. Di situ pula lah kuasa kasihnya kita bisa rasakan. Asal satu, kita tetap setia dan taat kepadanya. Layaknya Paulus, dia setia dan taat kepada Allah. Maka dia dikatakan di sini, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati. Bapak Ibu, tawar hati. Melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Lihat. Paulus lebih dahulu menyampaikan bahwa akan ada resiko-resiko yang akan kamu temui di depan sana. Tetapi jangan kamu tawar hati. Jangan bimbang maksudnya di situ. Tapi kamu tetap harus setia. Maka mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini pun kita disapa melalui firman Tuhan ini, kita pun harus tetap setia dan taat kepadanya, memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan menemui banyak sekali tantangan dalam ruang kehidupan kita saat kita berkomitmen sungguh-sungguh untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi mari kita lihat ke tantangan ke depan, resiko-resiko yang ada yang akan kita temui saat berjalan memberitakan kebenaran firman Tuhan itu dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya sendiri. Ingat itu. Yakin dan percaya kuasa kasih Roh Kudus senantiasa membimbing dan menyertai kita. Ia tak pernah meninggalkan kita sendiri, tapi ia tetap senantiasa mengawal ruang kehidupan kita. Damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.